Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tentang keluarga. Keluarga itu terjadi karena ada lembaga pernikahan. Nah, dalam Islam, menikah itu punya tujuan. Hari ini kita akan membahas dalam perspektif ajaran Islam, apa sebenarnya tujuan menikah. Paling tidak saya rangkum ada 5 yang paling penting. Yang pertama dan paling utama adalah menikah itu sebagai perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kemudian ada di antara kita ini meragukan untuk menikah, tetapi dia juga seorang muslim, maka harus diragukan juga tentang kemusliman. Karena menikah adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran misalnya dalam surat An-Nur ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinilah atau nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Belum maksudnya ya. Dan orang-orang yang layak berkawin di antara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Nah ini, di sini ada kalimat, jika mereka miskin, iyakunu fuqara. Jika mereka miskin, artinya merasa tidak mampu gitu. Kan seringkali kita menikah itu karena faktor ekonomi. Allah tegaskan di sini, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Maka jangan salahkan beberapa keputusan menikah dari kalangan umat Islam itu tanpa mempertimbangkan ekonomi terlebih dahulu. Karena ayat ini Allah memberikan jaminan kepada mereka yang ingin menikah, karunia Allah itu akan diberikan. Ya logika sederhananya sebenarnya kan masing-masing kita ini kan ada rezeki dari Allah. Maka kemudian ketika kita menikah, rezeki kita masing-masing digabungkan menjadi satu. Artinya tidak ada satupun yang tidak dapat rezeki dari Allah. Ya, kalau saya dapat rezeki dari Allah ketika sendirian, pasangan saya pun juga akan mendapat rezeki. Dan bisa jadi kemudian meningkat. Karena bisa jadi rezeki istri saya lebih tinggi daripada rezeki saya. Gitu. Maka ada kadang-kadang peristiwa gitu ya, atau keadaan ketika menikah seorang pria itu rezekinya makin bertambah. Ketika bercerai, rezekinya malah berkurang. Bisa jadi itu adalah rezeki istrinya. Oke, kemudian sunnah Rasulullah juga mengatakan nikah sunnati. Nikah itu sunnahku. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Tujuan menikah adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyempurnakan separuh agama. Redaksi ini sebenarnya diambil dari sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik yang berkata atau bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfad din." Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. "Falyattaqillaha fin nisfil baqi." Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Maksudnya itu kalau sudah menikah maka tetap bertakwa dalam separuh yang lain. Ya kita tahu sendiri bahwa kadang-kadang proses pencarian terhadap lawan jenis ini banyak kekufuran dan kemaksiatan yang kita lakukan yang kadang-kadang mempengaruhi kualitas agama kita. Itu kita akui saja. Ya, atau pada saat proses pencarian atau ketika berhubungan dengan lawan jenis itu. Sehingga menjadikan agama kita itu kurang maksimal akibat perilaku kita yang bisa jadi terlalu mengejar-ngejar lawan jenis. Memang betul, terkadang memang orang itu ingin sukses karena mendapatkan jodoh yang terbaik. Sehingga agama itu menjadi nomor sekian. Gitu. Sebagai contoh misalnya wanita yang kita inginkan itu, yang ingin kita kejar, kita harapkan menjadi pasangan kita, ingin bertemu tetapi mepet-mepet sholat maghrib misalnya. Nah, maghrib itu kan pendek. Nah, saking cintanya kita kepada dia atau berharap dia menjadi pasangan kita, kita mau saja bertemu,
dan akibatnya kemudian sholat maghrib bisa termasbukkan atau terakhirkan atau bisa jadi ditinggalkan. Dan itu sering terjadi. Makanya ketika kita sudah punya pasangan, insya Allah persoalan-persoalan tadi tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya, betul sekali bahwa dengan menikah itu ada lahan baru buat kita untuk beribadah. Suami ketika mencari nafkah untuk keluarganya, atau ayah mencari nafkah untuk keluarganya, itu lahan ibadah luar biasa buat dia. Demikian juga istri kepada suaminya, ketika melayani suaminya itu ibadah buat dia. Bahkan ibadah paling banyak seorang perempuan itu ada pada keluarganya. Bahkan dalam hubungan yang mungkin kita anggap, kan ada yang mengatakan ibadah itu selalu susah itu ya. Sholat itu dianggap susah gitu sebagian dari kita. Ada yang bersedekah itu susah gitu ya. Berbuat baik itu kadang-kadang harus mengurangi jatah kita gitu ya. Itu juga dianggap susah. Tapi ada ibadah yang enak itu di keluarga. Itu berhubungan suami istri. Hadis Rasulullah SAW, wa fi bid'i ahdikum sadaqah. Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan ketenangan hati. Kita tahu bahwa fungsi pernikahan atau fungsi pernikahan adalah mendapatkan ketenangan. Bahkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu Allah menegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan seseorang dari jenismu sendiri, yaitu manusia gitu ya, sebagai pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa mendapatkan ketenangan bersamanya. Ya, karena sudah punya pasangan, saling melindungi, saling menyayangi, tumbuhlah rasa tenang dalam diri seorang. Bahkan ketika terbentuk keluarga sakinah yang baik, keluarga yang baik, maka keluarga seringkali menjadi tempat untuk menenangkan diri. Tidak ada tempat terbaik kecuali tempat itu di keluarga. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah tujuan keluarga dalam Islam atau menikah dalam Islam ya, memiliki keturunan yang soleh. Ini tentunya salah satu fungsi keluarga harmonis adalah memiliki keturunan. Sudah kita jelaskan dalam slide dalam video yang lain. Dan yang kita inginkan keturunan itu adalah keturunan yang soleh, dan itu hanya bisa didapatkan dari adanya pernikahan. Allah menfirmankan hal ini dalam surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwazan, dan Allah menjadikan dari diri kamu sendiri para pasangan-pasangan, wa ja'ala lakum min azwajikum banin, dan kami jadikan dari istri-istrimu itu anak-anak, wa hafadatan, dan cucu bagimu, wa razaqakum minat thayyibat, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Ya, apabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah mereka terhadap kebatilan itu mengimani, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkari. Ya, maksudnya begini. Ada yang mengatakan sudah, yang penting kan punya anak. Bahagia nggak harus lewat jalur pernikahan. Itu namanya mengimani kebatilan. Yang dimaksud dalam surat An-Nahl ayat 72 itu. Padahal dalam pernikahan ada nikmat yang sesungguhnya, khususnya dalam persoalan memiliki keturunan yang soleh. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.